Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjalankan website Python yang akan nanti diserang oleh teman kami menggunakan teknik DOS. Perkenalkan, nama saya Teja Rahmawan. Dan saya Santi. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, kita buka CMD untuk mengetahui. Langkah pertamanya kita menggunakan WiFi yang sama dulu agar terhubung dalam satu jaringan. Kemudian kita buka CMD untuk mengetahui IP config-nya. Kita ketik IP config. IP config. Kemudian kita enter. Nah, di sini udah ada IP-nya. Nanti IP ini yang akan dijalankan oleh teman saya. Selanjutnya kita buka VS Code. Untuk menjalankan websitenya ini akan dijalankan oleh teman saya. Baik, di sini kita buka terminal, menu terminal. Selanjutnya kita ketik cd mksi enter. Selanjutnya kita ketik cd dos enter. Dan selanjutnya kita ketik Python website .py. Lalu kita enter. Lanjut kita jalankan Di sini VS Code. TTPS ini. Scroll. Copy. Dan sini statusnya sudah berhasil. Baik, di sini teman saya sudah menjalankan untuk web servernya. Selanjutnya di sini saya akan menyerang target pada web server yang dia jalankan. Di sini kita pertama-tama itu kita buka dulu untuk masuk ke jaringan yang sama menggunakan jaringan Pipo 15S. Nah, selanjutnya itu kita akan mengisikan IP dari web server yang tadi sudah di IP config. Baik, untuk IP config-nya 192 192 168 124 124 149. Baik, di sini untuk IP-nya itu 192 108 124 149. Selanjutnya di sini untuk menyerangnya itu kita buka terminal, new terminal. Di sini saya pakai command prompt terminalnya. Lalu kita masuk dulu ke folder MKSI yang ini. Selanjutnya di sini kita masuk lagi ke folder DOS. Oke, sini kita jalankan aja di script attack.py-nya dengan cara yaitu Python attack.py.
Oke, di sini untuk saya terangin dulu untuk penjelasannya di sini adalah menyerangnya itu menggunakan DOS Attack Simulator yang nantinya akan membanjiri server dengan request menggunakan script yang di sini yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya Yanuar. Oke, selanjutnya kita jalankan dulu Python tag.py dan ini harus satu jaringan dengan si web servernya yang setelah dijalankan oleh teman saya. Klik enter. Oke, lanjut aja, tadi terjadi error, kita lakukan lagi attack-nya python tag.py untuk script-nya, klik enter. Nah, di sini akan terjadi http get fast. Dia mulai dari 100 rek, 10 thread, request terkirimnya 100, total waktunya 1/sekian detik, throw output dan respon, max respon. Nah, di sini server keterangannya masih merespon normal. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuka website pada si teman saya yang terintegrasi di web servernya. Baik, selanjutnya saya akan mengecek website yang sudah diserang oleh teman saya. Sekarang kita buka. Baik, ini sudah berhasil, statusnya aktif, total requestnya dari tadi 300 sekarang sudah jadi 500. Itemnya ini, baik, ini sudah berhasil. Oke, baik, di sini saya akan ngejelasin kode dari tools DOS-nya. Oke, baik, yang pertama di sini kita import modul-modul yang kita butuhkan seperti ini, request, trading ini, sama key ini. Selanjutnya di sini kita membuat variabel untuk menampung URL atau IP dari target kita. Kemudian di sini kita atur make request-nya 1000 agar masih aman terhadap server yang kita serang nanti. Lalu kemudian di sini kita print output dari tools-nya seperti ini yang akan muncul setelah tools-nya dijalankan. Kemudian di sini kita membuat function untuk ngecek servernya. Di sini kita akan ngirimin request ke base URL dengan endpoint-nya fast. Artinya jika kita ngejalanin function ini, misal kita mempunyai URL kayak gini, otomatis function-nya membuat endpoint seperti ini. Oke, selanjutnya function check server ini akan melihat respon dari servernya, apakah servernya aktif atau tidak. Kalau servernya aktif, kita akan si tools-nya akan masuk ke function berikutnya. Kalau enggak, si tools-nya akan berhenti. Kemudian di sini ada function measure baseline yang fungsinya kita akan mengukur respon dari servernya berapa kalau kita membuat request biasa sebelum request serangan. Nah, setelah dijalankan, dia akan muncul output nih, sini baseline 5 request dengan rata-rata 43,8 milisecond. Kemudian di sini ada function dev float worker yang fungsinya kita akan mengirimkan request terus-menerus sampai key-nya habis atau antriannya habis. Nah, seperti di sini kita ngirimin 100 request dengan total waktunya 0,6 detik. Nah, itu adalah suatu anomali atau nggak normal karena nggak mungkin seorang manusia bisa ngirimin request 100 dengan waktu yang nggak sampai 1 detik dengan throughputnya
160 request per detik, rata-rata responnya 53 milisecond atau milidetik, dengan P95 responnya 77 milisecond dan max responnya yaitu 91 milisecond. Kemudian di sini kita punya function run float untuk ngejalanin float dengan thread pool. Yaitu kita di sini sudah ngejalanin serangannya dengan membanjiri server dengan endpoint heavy atau endpoint yang berat. Di sini kita akan ngejalanin ngeprint hasil outputnya, yaitu dengan output. Di sini hasilnya kita ngirimin request ke endpoint yang berat, yaitu 50 request dengan total waktunya 1 detik dengan throughputnya 49 detik request per detik, dengan rata-ratanya responnya 186 ms atau milisecond, dengan P95 responnya 288 milisecond dan max responnya 303 milisecond. Oke, di sini yang terakhir kita buat metode untuk menampilkan output hasil-hasil dari request yang kita serang ke website atau servernya. Di sini kita ngirimin print output dari endpoint fast kita tadi atau endpoint ringan tadi. Terus kemudian kita juga di sini ngeprint output dari endpoint yang berat atau endpoint heavy. Dan di sini juga ada metode untuk nampilin status sebelum dan sesudah. Nah, seperti ini ya. Di sini ada statistik server setelah diserang. Dengan request diterimanya 679 request dengan uptime-nya 3527 detik dengan rata-rata RPS-nya 0,19. Dan di sini kita buat mitigasi untuk serangan DOS atau DDoS agar kita bisa belajar cara menanggulangi DOS-nya. Yang pertama di sini ada rate limiting. Fungsinya buat membatasi request, zona request. Yang kedua di sini ada connection limit. Yang fungsinya membatasi koneksi simultan dari satu IP. Tiga ada timeout agresif. Yang fungsinya untuk menutup koneksi yang tidak aktif dalam 30 detik. Keempat di sini ada load balancer yang fungsinya distribusikan trafik ke banyak server. Yang kelima di sini ada CDN atau WAF atau Cloudflare atau AWS Shield untuk menyerap trafik float. Kemudian ada IP blocking. Terus ada CAPTCHA dan juga terakhir Anycase. Oke, segitu saja penjelasan kode dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.